Atau mungkin kamu berpikir perceraian kamu dan Saka ini bukan akhir hubungan kalian? Maksudnya? Ya, kalau aku sih ngeliat kalian ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk balik. Cuman sama-sama butuh waktu aja. Kayaknya aku pernah ngomong ini sih ke kamu, pernah cerita sama kamu. Aku udah gak pengen balikan lagi sama Mas. Udah gak ada harapan buat kita. Kenapa dia? Kamu sekepo itu? Berarti aku boleh ngarepin Saka dong. Din? Iya, Rin. Aku bengong? Kenapa? Enggak, tadi aku bilang, kenapa kamu penasaran itu? Penasaran? Oh, ya. Gak apa-apa sih, aku penasaran aja. Maksudnya yang aku rasain sekarang itu sama atau enggak sama yang kamu rasain dulu. Sama kok, Din. Sama. Berarti normal ya? Normal. Normal banget. Yang penting sekarang kamu harus bersyukur karena kamu bisa terlepas dari orang yang pernah mengikat kamu, nyakitin kamu. Kayak kapan-kapan kita ngobrol lagi, Rin. Pasti dong. Thank you ya, Rin. Kamu udah ngajakin aku makan, nanyain kabar aku gimana. Menghibur banget. Sama-sama, Din. Aku balik kantor dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, hati-hati ya. Bye. Sekarang aku ada kesempatan buat deketin Saka. Meskipun aku harus kehilangan banyak karena perceraiannya Bram. Seenggaknya aku lega. Karena aku punya harapan baru yang lebih baik. Anjani, ada apa? Saya melihat ada emosi di wajah kamu. Saya tahu, Kusuma. Kamu tidak pernah suka melihat saya dengan anak saya Saka bersatu. Iya kan? Tapi saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa setega ini melakukan hal yang membahayakan pegawai perusahaan saya. Apa yang kamu bicarakan ini, Anjani? Saya nggak ngerti. Kamu kan yang sudah menyuruh orang untuk melempar api ke dalam perusahaan saya. Gimana bisa ada orang yang melempar api ke kantor? Ente, Saka. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Anda karena Anda sudah bergabung di Wiryoko. Karena ulah Anda ini ya, semua isi kantor hampir aja celaka. Jaga mulut kamu, ya. Kalau bukan karena Anda, lalu siapa? Karena Anda hadir di sini, kejadian ini baru muncul. Kamu tenang aja, Dante, ya. Saya sama ibu lagi urus kasus ini. Dan kamu harus jaga mulut kamu dan jangan provokasi orang lain. Paham? Oh ya. Buat project besok, laporan harus kamu udah beresin hari ini juga. Taruh di ruangan saya nggak mau tahu. Nanti dulu. Saya memang sekarang menjadi tidak suka pada Saka setelah dia menyakiti Ariana, anak kesayangan saya. Tapi bukan berarti karena itu saya berbuat nekat. Maksud kamu, saya menyuruh orang untuk melempar api ke kantor kamu tanpa saya memperhitungkan kalau itu membahayakan pegawai kamu yang tidak tahu apa-apa gitu?
Allah, udah. Kamu gak usah bohong ya. Saya gak percaya sama kamu. Mana ada orang berbuat kejahatan mau mengakuinya. Ngaku aja kamu. Anjani, saya nggak mungkin melakukan itu. Kamu nggak percaya dengan saya? Saya tetap tidak akan percaya sama kamu, Kusuma. Apalagi setelah saya tahu apa yang sudah kamu lakukan selama ini sama anak saya, Saka. Bisa aja kan sebuah itu terjadi? Dengar ya, Kusuma. Saya akan menyelidiki siapa pelakunya. Awas aja, kalau sampai terbukti kamu pelaku, saya tidak akan pernah tinggal diam sama kamu. Ingat itu. Tunggu dulu Anjani. Saya sibuk, saya nggak ada waktu. Anjani, ini sepertinya saya melihat ada kesalahpahaman. Kita harus bicara untuk mengklirkan ini semua. Saya nggak ada waktu, Kusuma. Anjani. Bu, habis pulang kantor ibu mau kemana? Nggak tahu, langsung pulang kayaknya deh. Nggak mau gitu bu, ngopi-ngopi dulu gitu di Cafe Jamais. Boleh, boleh. Tapi saya selesaiin kerjaan dulu ya. Oke, Bisa tolong panggilin Selin nggak ke ruangan saya? boleh boleh. Sel? Baru gue panggil lo, datang aja. Ada apa, Rin? Enggak, gue baru habis dapat kabar dari klien. Katanya mereka coba buat ketemu lo, tapi lo belum ada feedback sampai sekarang. Tolong dong, jangan bikin klien nunggu. Kayaknya nggak mungkin deh. Gue udah kasih jawaban kok, lo jangan ngada-ngadarin. Gue nggak ngada-ngada, itu tadi emang klien ngechat gue. Lo kenapa? Ditanya dikit langsung marah-marah. Jadi PNS lo. Udah aman ya? Aman. Oke. Bibi. Iya, Bu. Gimana Rita? Dia pergi-pergi nggak? Enggak sih, Bu. Tapi Bu, saya sering lihat Nondita kalau nelpon bisik-bisik Bu ngobrolnya. Awasin terus ya, Bi. Jangan sampai lengah. Iya Bu, tapi Nondita sering ngancam saya Bu, supaya nggak ngelapor ke Ibu. Udah Bibi nggak usah takut. Udah sana ya Bibi, balik lagi ke dapur. Baik Bu, permisi. Pasti ada sesuatu yang Dita sembunyikan. Bu, Ibu udah tahu siapa orang yang berani lempar api di kantor kita? Udah Dante, itu nggak usah dipikirkan. Ibu pasti akan menemukan siapa pelakunya. Iya, Bu. Ya ampun Bu, kantor ibu dilempar sama api. Tapi ibu nggak kenapa-napa kan? Nggak ada yang luka? Nggak ada. Syukur deh kalau gitu. Maaf ya, tadi nggak jadi nganter kamu ke dokter kandungan. Oh, iya nggak apa-apa kok Bu. Aku bisa ngerti situasinya. Bu, saya ke kamar ya. Iya. Tunggu Dita. Saya mau bicara sama kamu. Duduk. Tenang aja, nggak usah panik. Tante. Ini buat Tante. Makasih banyak ya. Tante ucapkan terima kasih ya, karena kamu sudah nolong Tante. Sama-sama Tante. Tante juga mau minta maaf sama kamu, karena sudah berperilaku yang tidak baik selama ini sama kamu. Tante melakukan itu semua karena Tante sayang sama dia. Tante nggak mau kalau dia salah melangkah dan mendapatkan pasangan yang tidak tepat. Saya ngerti bahwa Tante menginginkan yang terbaik buat Ibu. Sama saya pun begitu Tante. Saya akan memberikan yang terbaik buat Ibu.
Iya, saya tahu. Karena saya melihat kamu baik, tulus. Tante lihat kegigihan kamu mendapatkan ini. Maka dari itu, Tante setuju hubungan kamu sama Yuna dan restuin kamu sama Yuna. Sak, kenapa Bon? Thank you. Gue nggak tahu kalau nggak ada lo gimana. Jadi gue kewalahan banget, capek banget gue. Bye lo. Santai aja. Ini nih, gila nih. CEO terbaru, ganteng, mapan, baik, humble lagi. Gimana orang gak tergila-gila ya? Kalau begini gue ngebantuin ya. Ya iya, gue bercanda gitu aja ngambek belum. Apa lagi yang harus disiapin? Oh iya itu belum. Wait. Silakan. Hai Bang. Hai. Itu tamu kita datang. Mas, Hai. kok kamu ngapain di sini? Iya tadi gue kewalahan terus Saka datang, terus dia nawarin bantuan ya. Ya udah dia jadi ngebantu gue di sini. Oh, Mau pesen apa? Tante, makasih ya Tante udah restuin Tommy sama Yuna. Saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tante udah kasih. Makasih Tante. Ya sebenarnya Tante kurang yakin kamu bisa membawa rumah tangga yang baik bersama Yuna karena profesi kamu masih seperti itu. Ibu, ya memang gitu kan. Tapi kamu gak usah khawatir. Tante yakin kalau dengan kegigihan kamu mendapatkan Yuna, membahagiakan Yuna, pasti kamu nanti ada kesempatan untuk berhasil dan bisa bahagia. Pasti Tante. Saya akan buktiin itu. Saya akan membahagiakan Yuna. Saya nggak mau Yuna susah Tante. Pasti. Kalau gitu, boleh nggak saya ajakin Yuna kembali ke Jakarta Tante? Iya, saya izinkan kamu bawa Yuna. Makasih ya, Bu. Tante, makasih Tante. Sekali lagi makasih banget Tante. Saya pasti jagain Yuna. Pasti saya selalu bikin Yuna bahagia Tante. Baguslah kalau gitu. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Ya. Dah, kalian ngobrol. Ya. Makasih Tante. Sekali lagi makasih. Ma, udah pulang? Udahlah. Gimana kabarnya Riri sama cucu kita, Ma? Riri besok udah boleh pulang, tapi Abian belum boleh pulang. Karena harus perlu dipantau di rumah sakit, harus nunggu berat badannya normal baru boleh pulang. Oh gitu ya, syukurlah kalau begitu. Ma, sekarang kan kita sudah jadi kakek sama nenek kan, ya kan Ma ya? Berarti kita harus menjadi sosok yang lebih baik buat cucu kita. Benar kan? Iya kan Ma? Ya makanya Mama sekarang jangan marah terus sama Papa, ya. Siapa yang marah-marah? Siapa? Orang gak marah-marah, kok dibilang marah-marah, ngaco deh. Ya kali nggak marah, ngomong ngegas kayak begitu ya. Aduh, pusing punya istri kayak begitu. Saya tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Jangan kamu pikir saya diam. Saya bodoh ya. Maksud ibu tuh apa ya? Kalau suatu hari nanti saya menemukan bukti, kamu sudah bermain-main di belakang saya dan juga anak saya tidak akan tinggal diam.
Saya tuh nggak ngerti maksud ibu tuh apa ya. Cukup, Dita. Tidak perlu sok lugu di depan saya. Cuman kamu ingat aja kata-kata saya. Oke, guys, makanannya gue siapin dulu. Kalian di sini dulu ya. Oke, thank you, Sak. Bon. Silakan. Wih. Makasih. Makasih ya Pak. Bentar aku tinggal ya. Iya. Sebentar, Mas. Mau pesen apa? Pak Saka kayak berubah gitu gak sih? Dia kayak lebih pekerja keras, terus lebih humble gitu, ya kan? Iya. Atau emang dia malas aja ya pulang ke rumah? Karena ketemu sama istrinya yang biang masalah itu. Semua gosip aja. Gibah. Ih, Sisil tuh ngomong beneran. Tapi nggak usah gibah. Pak Saka juga pernah ngomong kayak gitu. Ya udah, nggak usah dibahas. Ngomong sebenarnya. Bu, Sisil ke toilet dulu ya sebentar ya. Oke. Hai Besti. Hai Besti. Erin. Rin, nyokap gue udah ngerestuin hubungan kita berdua. Dan kita akan segera nikah. Serius Besti, ya ampun Tuhan. Akhirnya Besti. I'm so happy for you. Congrats guys. Thank you ya Besti. Lo lagi di Jamais ya? Iya nih, gue lagi di Jamais tuh. Saka ada di sana juga, Rin. Iya ada Mas Saka. Mana dia, panggilin dong. Gue mau ngomong sama dia. Bentar Tom. Mas. Ya. Sorry, ini Kenapa? Tommy mau ngomong. Oh. Halo Tom. Halo Saka. Sak, makasih banyak ya Sak udah bantuin Cafe Jamais. Santai aja, nggak seberapa kali santai. Ibunya Yuna udah kasih izin dan restu gue sama Yuna. Wah, mantap. Akhirnya Tom. Akhirnya. Gue seneng banget dengernya Tom. Semoga semuanya lancar ya Tom ya. Oke? Lancar. Akhirnya gue bisa ngeliat lu nikah Tom. Akhirnya Sak. Thank you ya Mas. Lanjut ya, gue masih harus ngerjain di dapur lagi nih. Oke? Sorry. Masih. Iya. Yun, jadi gimana, kapan lo baliknya Yun? Besok Besti, besok kita pulang ke Jakarta kok. Oke. Yaudah Rin, gue tutup dulu ya. Gue mau packing soalnya. Ya. See you Besti. See you, Rin. Bye you guys. Kenapa? Mau godain saya lagi? Sisil nggak ngomong apa-apa loh, Bu. Masa? Halo Tante. Silakan. Hai Din. Hai Dit. Bu, saya permisi ke dalam dulu ya. Gimana, Din? Aku punya kabar bahagia, Tante. Kabar apa? Aku sekarang udah resmi bercerai sama Bram. Dan sekarang aku udah officially single. Congrats ya. Semoga kedepannya kamu bisa menemukan laki-laki yang lebih baik lagi dari Bram. Iya, Tante. Ngomong-ngomong, kamu akan tinggal di mana setelah bercerai? Untuk sementara ini sih aku masih nyari-nyari rumah baru, Tante. Aku masih bingung. Gimana kalau kamu tinggal di rumah deket sini sih, nggak jauh dari rumah Tante. Kebetulan dijual juga.
Jadi kan enak kamu deket sama tante, sama Dante. Terus kamu juga nggak sendirian. Gimana? Ada ya tante deket sini ya? Ada. Boleh sih tante, cuman aku pikir-pikir lagi deh. Ya udah. Kenapa Bu Wiryo malah nawarin Dinda pindah ke rumah deket sini sih? Kalau gini kan aku jadi ngerasa tersaingi sama dia. Mana udah cerai lagi. Bu Wiryo juga kayaknya suka lagi sama Dinda. Enggak. Aku nggak akan biarin si Dinda itu mendekati Saka. Aku harus hati-hati sama perempuan itu. Ini Saka juga. Kenapa sih dia belum pulang? Padahal kan ibunya sama Dante juga udah pulang. Sayang, kamu lihat tadi nggak sih Ariana ngeliatin Saka sampai segitunya? Jangan-jangan Ariana mulai nyaman lagi sama Saka? Enggak mungkin lah. Mungkin Ariana kayak gitu karena mereka lagi deketan aja sayang. Lagian ya, Mas Saka kan udah derita. Gak mungkin Ariana berharap sama Mas Saka, itu gak mungkin. Iya, yaudah. Yaudah kalau gitu aku balik dulu ya. Kamu jangan lupa siap-siap, besok kita balik ke Jakarta. Oke. Pulang dulu ya. Sini aku anterin. Salam buat ibu, mana ibu? Ibu udah tidur katanya. Bu, Sisil pamit duluan ya, soalnya Coki udah nungguin tuh di depan mau jemput. Iya, balik aja duluan. Saya juga bentar lagi balik kok. Oke, gak apa-apa beneran ya? Ya. Bye-bye. Bye, hati-hati ya. Rin, Ya? kamu udah mau pulang? Iya, ini lagi pesen taksi. Aku anterin aja. Nggak usah mas, aku naik taksi aja nih. Lagi pesen. Gak apa-apa Rin, udah malam banget ini kan. Lebih baik sih kamu aku anterin. Sekalian aku mau bayar utang karena kemarin kamu neraktir aku mie ayam Pak De. Makanan kamu juga tadi udah aku bayarin sih. Oh ya? Oh, thank you. Jadi nggak apa-apa, nggak usah anter berarti. Please. Oke. Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi tuh kamu kelihatannya capek banget. Iya sayang, aku capek banget hari ini. Kerjaan aku tuh banyak banget di kantor. Dan semua kerjaan itu aku yang handle. Kamu sabar ya sayang. Ya gitulah kalau kita kerja sama orang, pasti kita kayak sayang. Kamu semangat ya. Aku bingung. Gimana caranya buat bikin capek kamu tuh hilang? Simple sih. Apa? Cukup kamu tersenyum selalu ke aku sama peluk. Kalau itu aku bisa. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Mau sampai kapan lo job ngerendahin terus? Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi aku liatin kamu kayaknya bengong terus, ngelamun terus. Apa yang lagi kamu pikirin? Enggak apa-apa kok. Aku cuma capek aja kerja. Ya udah, biar capek kamu juga hilang, terus bikin kamu relax. Aku bikin kamu teh hangat, oke? Aku bakal buktiin kalau aku nggak bisa diinjek-injek lagi. Tapi aku bakal lakuin itu dengan cara yang benar dan nggak akan kemakan sama omongan Dion. Yuk masuk yuk. Kamu masuk duluan ya.
Aku soalnya harus balik lagi ke kantor karena ada file yang harus aku kerjakan malam ini. Saya kan bisa besok, katanya kamu capek. Gak bisa sayang, ini udah deadline banget, jadi aku harus kelarin malam ini. Beneran? Iya sayang. Yaudah, kamu hati-hati ya. Yaudah, kamu balik duluan ya. Dah. Kabarin ya. Iya sayang. Aku tunggu loh. Ya. Sini aku bukain. Kamu udah buka duluan sih. Makasih. Kamu nggak capek, Mas? Habis pulang kantor terus langsung bantu-bantu di Jamais. Enggak capek. Jauh banget sih capeknya daripada aku di rumah harus dengerin Dita ngomel-ngomel sampai kuping aku panas. Mending aku di Jamais sih kayaknya. Jauh banget, Rin. Beda lah sama kamu. Aku bukan mau banding-bandingin ya, tapi aku sadar dan aku nyesel gitu. Waktu aku sama kamu, aku pulang kamu bisa kasih aku kejutan, kamu kasih aku senyuman yang bisa bikin aku lupa sama kerjaan aku, bisa bikin lupa sama kalau aku tuh capek sama kerjaan, tapi aku nyaman ada kamu. Bisa bahas masa lalu lah, Mas. Ya, iya sih. Ya. Jalanin aja yang sekarang. Fokus sama yang sekarang aja. Hidup itu kan tentang membuat pilihan dan kamu udah memilih sama yang sekarang. Jadi nikmatin aja. Ntar juga kalau kamu udah punya anak dari Dita juga kamu pasti bakal bahagia. Beda lah sama aku kan. Aku ya gitu deh. Ya udah aku masuk ya, Mas. Rin, makasih ya kamu udah mau anterin ya. Makasih kamu udah mau deket jadi teman atau sahabat aku. Aku senang. Makasih. Kamu bukan sahabat aku, Mas. Pi? Kenapa, Pi? Kok ngelamun di sini? Enggak, Papi nggak apa-apa. Papi lagi nungguin Arin aja. Bohong. Pasti ada yang Papi pikirin ya. Itu, Rin. Kantornya Wiryo Group dilempari api. Dan Anjani menuduh kalau Papi dibalik itu semua. Tapi bener loh, Rin. Papi kepikiran aja nggak pernah sama sekali untuk berbuat sejahat itu. Apalagi melakukannya. Iya, Pi. Arin percaya banget sama Papi. Nggak mungkin Papi melakukan hal itu. Udah, sekarang Papi jadi stres gara-gara ini. Mendingan Papi nggak usah pikirin. Semoga Bu Wiryo cepet ketemu pelakunya, terus nanti dia pasti bakal minta maaf sama Papi. Papi nggak usah khawatir ya. Yuk diminum yuk tehnya, Tante. Bu? Saka, udah pulang? Din, kalau emang karena itu masalahnya, berarti alasan kamu cerai itu nggak murni menurut aku, ya kan? Bukan dari hati kamu paling dalam. Kecuali ya kalau emang kamu ada perasaan sama aku ya. Iya. Benar, Sak. Aku punya perasaan sama kamu. Iya, baru aja, Bu. Sekarang langsung masuk ya? Iya. Saka kenapa ya kok
kayak agak beda gitu. Apa kalian berantem? Enggak kok Tante. Mungkin Saka capek aja baru pulang, makanya dia mau langsung istirahat. Oh gitu. Apa Saka menghindar karena ungkapan perasaan aku kemarin ya? Pokoknya kamu inget ya, jangan sampai Bu Wiryo tahu kalau insiden tadi siang itu penyebabnya adalah kamu. Kalau sampai tahu bisa habis aku. Udah sayang, kamu tenang aja. Semuanya udah aman kok. Dan kamu nggak perlu khawatir ya. Kamu tahu gak sih, aku tuh kangen sama kamu. Seharian ini kita nggak ketemu. Suamiku, kamu udah pulang. Kamu kok pulangnya lama banget sih? Ibu aja sama Danti udah pulang dari tadi. Jamais. Oh, enak banget kamu ya bisa ke kafe Jamais abis pulang kantor. Sama aku. Di rumah terus, udah kayak di penjara, di rumah sendiri tau nggak? Kamu tuh harusnya nganggap aku dong. Ajak aku kemana kayak gitu biar aku nggak di rumah aja, nggak kesian sama aku. Terusin marah kamu, ya. Terusin marah kamu sampai kamu capek. Serah kamu deh. Saka? Ih, selin banget sih. Selalu aja begitu. Gak pernah ditanggepin omongan gue. Aku tuh pengen berubah kayak yang Sisil mau. Tapi aku sadar, belakangan ini aku udah jadi budak orang lain. Target sudah di depan mata, Bos. Lakukan sesuai perintah ya. Siap, Bos. Ya. Ada apa ini, Mas? Iya, kenapa, Mas? Saya nggak sengaja, Mas. Bawa ke rumah sakit aja, Mas. Takut kenapa-napa nih, Mas. Ya, tolongin saya bantu bawa ke rumah sakit, Mas. Mas tolong ikut saya. Mas tolong masuk bantuin saya ikut ke rumah sakit. Iya, Pak. Iya. Cok. Coki. Sayang. Sayang. Ini Coki kemana ya? Coba telepon deh. Kok belum balik juga sih si Coki? Juga telepon gak diangkat-angkat lagi. Angkat dong. Gak diangkat juga lagi. Telepon kantornya aja kali ya. Takutnya dia balik ke kantor. Pengen lembur. Gak tahu deh. Coba aja deh. Halo Pak. Saya mau nanya. Pak Coki ada nggak ya di kantor? Soalnya saya telepon-telepon nggak diangkat Pak. Apa? Pak Coki nggak ada di kantor?
Yaudah. Makasih ya, Pak. Kemana sih? Kamu kan yang nabrak anak saya kan? Pak, saya mohon maaf Pak, saya ini nggak sengaja Pak. Awas aja, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya atau dia sampai meninggal, saya nggak bakal bikin hidup kamu tenang. Saya mohon maaf Pak, ini hanya kecelakaan aja. Saya benar-benar nggak sengaja Pak, Bu. Anak kita, Pak. Gimana dok anak saya dok? Maaf, tapi korban tidak bisa tertolong. Din, kalau mau ngobrol besok aja, aku lagi kurang. Sak, please dengerin aku dulu. Maaf banget ya, Din. Aku masuk kamar deh. Emang dasarnya rasain lo ya. Lo tuh kebangetan banget sih. Gue tau banget. Ini dia. Stop. Lo tau banget sih. Kamu yang apa-apaan? Kamu malah belain dia ya? Hah? Kamu suka ya diperlakukan kayak gitu sama dia? Iya. Dit, kamunya ini terlalu barbar, Dit. Ayo dong, kamunya lagi hamil, Dit. Barbar apaan sih? Udah nggak apa-apa. Ini emang salah aku kok ada di sini. Aku pulang dulu ya. Sana pulang. Dit, minta maaf. Enggak. Salah aku kok. Enak aja. Bisa gak sih? Sebentar aja sih, Dita. Jangan bikin masalah. Saka, ada apa tadi? Ibu dengar ribut-ribut? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ada sedikit masalah aja. Maaf ya, Bu, kalau jadi berisik. Ini pasti ulah istri kamu, ya kan? Kamu sampai kapan, Saka, mempertahankan perempuan seperti dia? Kamu yakin bisa tahan sama dia? Bu, Saka malas banget, Bu, mikirin itu semua, Bu. Saka minta maaf sama Ibu. Saka pulang ke rumah Ibu pengen tenang, pengen nafas sebentar aja, Bu. Saka minta maaf ya, Bu. Tapi Saka pengen banget tenangin diri Saka sebentar aja. Ya udah. Makasih, Bu. Kamu harus tanggung jawab. Tenang, Pak. Ini rumah sakit. Harap tenang. Sekarang juga, kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Kamu harus tanggung jawab. Ayo. Saya mohon, saya tahu saya salah Pak. Tapi please, jangan laporin saya ke polisi Pak. Saya akan ganti rugi semuanya, Bapak tenang aja. Ganti rugi? Ganti rugi apa maksud kamu? Hah? Tenang, Pak. Tenang, Pak. Kamu pikir saya akan melepaskan kamu tanpa bukti? Cepetan dong. Ada apa sih, Ma? Kamu udah dengar belum? Soal itu kantornya si Anjani kebakaran. Nih, saya baru dapat nih info dari teman saya. Kok malah Mama lebih dulu ya update berita soal Anjani? Ya iyalah, soalnya kalau dia kenapa-napa, pasti kita yang kena. Dan dia pasti nuduh kamu yang lakuinnya. Hah? Mama tega banget sih mikir kayak begitu. Enggak lah, Ma. Bukan saya, tapi Anjani sama orang-orang di luar sana. Pasti mereka tuh mikir kamu yang ngelakuin. Udah ya, ini nggak bisa dibiarin. Kalau kita dituduh, kamu harus ngelakuin sesuatu. Iya, Ma, ya. Udah deh, sekarang mendingan kita berangkat ke rumah sakit ya. Pasti Galvin sama Riri udah nungguin kita. Yuk, kasih ya. Iya. Udah, cepetan. Yuk.
Tante, tunggu. Ya, Bu. Kemarin Dinda datang ke rumah. Ibu menyarankan dia untuk pindah di rumah yang dijual di sebelah rumah kita. Tapi kelihatannya kayaknya dia masih ragu. Apa kamu bisa meyakinkan dia? Iya, Bu. Saya akan meyakinkan Dinda. Lagian Dinda juga udah gak punya rumah semenjak bercerai dari Bram. Makanya itu. Ya ibu sih tahu dia tuh ragu, mungkin dia agak keberatan ya. Karena kan dia harus bertanggung jawab sama keluarganya, sama kedua orang tuanya. Tapi kamu yakin kan kamu bisa bantu dia? Iya, Bu. Ibu gak usah khawatir. Pasti saya bakal bantuin Dinda. Dan saya bakal urus semuanya. Oke, thank you ya. Yaudah, saya berangkat ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Halo? Gimana? Kamu awasin terus gerak-geriknya Dita. Kalau ada yang mencurigakan, langsung kamu laporkan sama saya. Oke, terima kasih. Dan kamu jangan salah paham dulu sama aku ya. Aku lagi bangun taman di depan kantor kamu. Kamu lihat, kamu bisa lihat sini aku. Pembangunannya seperti apa. Rin, kamu pasti suka kalau taman ini dijadi. Ternyata apa yang Mas Saka bilang tuh benar. Aku suka tamannya. Jangan-jangan Mas Saka sengaja bikin ini semua buat aku. Kayaknya sih emang Mas Saka bikin ini buat aku deh. Aku senang kalau kamu suka sama taman. Bukan
Aku buru-buru, Din. Aku duluan ya. Saka ada yang perlu aku omongin. Sak, aku mau ngomong sama kamu. Ya tapi kalau sekarang waktunya nggak tepat banget, Din. Aku harus ngejar waktu soalnya. Ya? Sak, kamu lagi ngindar ya dari aku. Kelihatan lu frustasi banget, Cok. Ya, lo tau sendiri kan. By the way, thanks ya, lu udah bantuin gue. Santai, Cok. Ya bagi gue sih duit segitu nggak seberapa ya, Cok. Ya emang kebetulan aja gue lagi ada di sana dan gue langsung bantuin lo kan. Sekarang juga Pak, tolong Pak, tolong Pak, jangan bawa saya ke polisi Pak, saya mohon Pak. Dion. Siapa kamu? Hah? Berani-beraninya nahan saya. Kamu tahu perbuatan dia sama anak saya? Hah? Kamu tahu kan? Saya tahu, Pak. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya ya, Pak. Sebaiknya kita bicarakan musibah ini dengan baik-baik ya. Nggak ada kata damai. Saya tetap akan bawa dia ke kantor polisi. Pak, saya mohon. Ayo, Pak, kamu dulu Pak, saya dulu Pak. Mungkin nominal itu tidak akan bisa menggantikan kehilangan anak Bapak. Tapi saya mohon, pertimbangkanlah penawaran damai saya ini. Izinkan saya untuk meringankan beban dan kerugian Bapak. Ya udah, kita deal. Deal. Ayo. Iya Pak, mari Pak. Mari Pak, Bu. Cok. Thanks. Sama-sama, Cok. Tapi gue bayaran nyicil ya. Gak apa-apa kan? Coki. Lu tenang aja, Cok. Daripada lu pusing tuh nyari duit sebanyak itu di mana. Mendingan lu kerja bareng gua aja lagi. Enggak. Gua gak mau. Gue pasti nyicil kok, lo tenang aja. Mau sampai kapan lu cicil uang itu, Cok? Emang gaji kantoran lu itu cukup ya untuk bayar utang gua? Ya emang gak cukup sih. Tapi masa iya gue harus balik lagi kerja sama Dion? Oke, gue terima. Tapi itu artinya gue gak perlu bayar lagi ke lo kan? Enggak. Lu nggak perlu bayar lagi duit yang kedua. Oke? Yang ada entar lu yang dapat. Iya kan? Udah, Cok. Pokoknya lu tenang aja, Cok. Ya. Gua jamin lu nggak bakalan injek-injek lagi, Cok. Bukan cuma itu. Gue juga udah bikin tuh keluarga anak yang lu tabrak kemarin tuh buat tutup mulut. Jadi lu nggak perlu khawatir, nama lu akan tercemar. Nama lu aman sama gue, Coki. Kalau sampai Sisil tahu gue ikut bisnis ilegal lagi, dia pasti marah banget nih sama gue. Ya udah, Cok. Gue cabut dulu kali ya, Cok. Oh iya, Cok. Lu standby ya. Sewaktu-waktu gue bakalan ngabarin lu dan kita mulai langsung kerja, Cok. Oke, semangat, men. Bukan gitu sih, Din. Cuma gimana ya kalau kita sering ketemu,
itu juga pasti akan bikin sulit diri kamu sendiri. Dan aku juga nggak mau, dan kamu udah terlalu baik sama aku, dan aku nggak mau ngerusak hubungan pertemanan kita. Aku juga nggak mau merusak pertemanan kita, Sak. Aku minta maaf karena kamu jadi kayak gini. Tapi please, jangan ngindar dari aku. Jujur aku sedih kalau kamu ngindar terus kayak gini. Anggap aja aku nggak pernah ngomong apa-apa sama kamu. Ya. Kita tetap bisa temenan kan? Ya? Iya dong. Kamu teman yang baik banget. Makasih banyak ya, Sak. Kamu udah mau jadi teman aku. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ya. Oke? Oke. Have a good day. Oke. Bye. Thank you. Bagus ya. Pelan-pelan sayang. Puas hati-hati. Ih, Non Riri udah pulang. Udah sehat ya? Alhamdulillah, Bi. Non, selamat datang kembali ya, Non. Sehat selalu, Non. Mas, Pak, Bu. Makasih ya. Apaan sih? Lama banget sih, udah tahu panas, lagi sakit nih. Sok nyapa-nyapa. Ayo, Mas. Ini Bi ya. Mas, hati-hati ya. Awas, hati-hati ya. See ya. Awas, Pak. Awas. Awas hati-hati. Ternyata semua dugaan gue itu benar kan? Gak di rumah, gak di sini. Ternyata lo sedekat itu sama Saka ya? Lo emang sengaja ya ngerebut Saka dari gue? Enggak, Dit. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Semuanya udah jelas, gue lihat sendiri kok. Atau jangan-jangan lo sengaja buru-buru cerai sama suami lo biar lo bisa bebas dekat sama Saka? Kita jaga omongan kamu ya. Jangan ngomong sembarangan. Enggak sembarangan kok. Emang bener kan kenyataannya kayak gitu? Saka itu udah punya istri dan istrinya itu lagi mengandung anaknya. Emang dasar lo itu perempuan gak tau malu. Coki. Cok. Mana sih itu orang? Kamu di mana sih? Ketemu. Halo sayang. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nyariin kamu loh dari semalam. Aku teleponin kamu nggak angkat. Aku chat kamu nggak balas. Kamu tuh sebenarnya kemana sih, Cok? Aku tuh khawatir loh. Sayang, udah ya, kamu jangan nangis ya. Aku nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja, aku nggak apa-apa. Aku cuma lupa aja ngecas handphone aku sayang, karena aku lagi di luar. Kamu gak usah khawatir ya, aku nggak apa-apa kok. Kamu beneran nggak apa-apa kan, sayang? Iya sayang, masa aku bohong sama kamu? Aku nggak apa-apa serius. Ya udah, kalau emang beneran kamu nggak apa-apa, kamu temuin aku ya sekarang. Gak boleh enggak, titik. Iya sayang, aku buruan kesana ntar. Kamu tunggu aku ya. Ya udah, buruan, aku tunggu. Duh, kalau gini ceritanya, gue jadi ngerasa bersalah udah bohong sama Sisil. Sisil udah jelas-jelas gak suka sama pekerjaan gue sama Dion.
itu artinya gue harus main aman. Dan jangan sampai Sisil tahu soal itu. Dit, aku tuh heran sama kamu, Dit, ya. Kamu ini seorang istri dari CEO yang megang perusahaan besar. Tapi kenapa sih kamu nggak bisa jaga manner kamu? Kamu kebayang nggak sih, kalau sampai ada yang memberitakan sifat kamu seperti ini di jalanan, apa kamu nggak malu? Lo diem aja ya. Gak usah ikut campur urusan gue sama perempuan ini. Ini emang bukan urusan aku ya. Cuman aku nggak bisa diem aja ketika aku ngeliat orang yang aku kenal itu disakiti sama orang lain. Gak usah ikut campur. Ini bukan urusan lo. Din, kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Kok kamu bisa tiba-tiba ada di sini sih? Aku kebetulan lewat, terus aku ngelihat kayaknya kalian berdua lagi berantem, jadi aku harus aja nyamperin kamu. Makasih banyak ya Justin. Untung ada kamu di sini. Kalau nggak aku udah kena tampar sama Dita. It's okay. Tapi lain waktu, kalau sampai ini kejadian lagi, kamu jangan diem aja ya. Ya udah, kalau gitu biar aman aku anterin kamu. Kamu mau kemana? Ke rumah sakit kan? Gak usah. Kamu kan lagi ada urusan juga, takutnya ngerepotin. Nggak apa-apa, Din, daripada kamu jalan sendiri nanti disamperin lagi sama Dita. Ayo, anterin. Ya udah deh kalau nggak ngerepotin kamu. Sama sekali nggak ngerepotin. Ayo. Makasih ya Dante. Kamu udah nganterin aku. Sama-sama, sayang. Terus gimana? Weekend nanti kita jadi jalan? Sepertinya Selin sudah nggak terpengaruh melihat kedekatan saya sama Dinda. Apa saya uji dulu ya? Selin masih ada rasa atau enggak sama saya? Dante? Sepertinya kita nggak jadi deh, Sal. Kenapa? Saya tuh baru ingat kalau weekend ini saya ada jadwal meeting dadakan. Semoga aja Selin marah. Please. Hei sayang, Hai, kamu udah bangun? udah. Kamu mau kemana? Aku mau ke kantor lah, emang kemana lagi? Kok ke kantor sih mas? Emang kantor tuh penting banget. Kamu nggak mau nemenin aku di rumah? Ini hari pertama aku loh pulang ke rumah. Hari pertama aku jadi seorang ibu. Kenapa sih nggak peduli banget sama aku? Hei sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Aku peduli kok. Aku peduli sayang, kok kamu ngomong gitu? Ya habis gimana? Mas Gavin nggak mau nemenin aku. Kamu tega ninggalin aku. Nanti kalau misalnya aku kangen sama Abian, tiba-tiba aku nangis sendirian, siapa yang nenangin aku mas? Iya, maaf sayang, please. Kamu jangan marah-marah, jangan sedih gitu. Makanya nggak usah ke kantor, di rumah aja. Dante nih kenapa sih? Harus banget apa ngebatalin weekend kita? Padahal kan aku udah cariin tempat yang oke buat kita berdua santai. Gimana, Sal? Gak apa-apa kan kalau kita nggak jadi pergi? Enggak, Sal. Lo gak boleh egois. Selama ini yang bikin hubungan gue putus sama Dante itu kan gara-gara gue sendiri. Udah ya, stop, gak boleh kayak gitu lagi. Jangan curiga, tahan. Gak apa-apa kok. Ya aku ngerti. Pekerjaan kamu jauh lebih penting daripada acara kita. Ya kalau emang kita masih mau buat jalan, bisa di reschedule aja. Ya. Nanti kita reschedule. Oke. Ya udah, aku masuk ya. Kamu hati-hati. Ya.
Kayaknya Selin emang udah move on dari saya. Ini Dion kemana sih? Datang aja lama banget. Kalau kayak gini bisa-bisa Bu Wiro curiga dan tahu lagi kalau aku di luar rumah. Siapa yang nyuruh lo, ha? Bukan urusan lo. Oke, bukan urusan gua. Lo makan. Sini lo, maju lo. Yuk. Jangan kabur lo. Sayang. Sayang, kamu tuh lama banget sih datangnya. Terus kamu ngapain pakai masker segala? Selalu berbahaya kalau misalnya aku nggak pakai masker. Asal kamu tahu ya sayang, tadi tuh ada yang mata-matain kamu. Mata-matain aku? Ya, aku sih nggak tahu ya itu orang suruhannya siapa. Yang jelas itu akan berbahaya buat kita kalau misalnya kita sering ketemu. Aku yakin banget, orang itu pasti suruhannya Ibu Wiryo. Ternyata dia segitu nggak percayanya sama aku ya. Sampai-sampai nyuruh orang untuk ikutin aku. Kalau emang Bu Wiryo itu mengganggu dalam kehidupan kamu dan rencana kita, aku nggak akan segan-segan ngabisin dia dari hidup kamu sayang. Makasih ya sayang. Kamu aman sama aku, oke? Oke sayang, aku nggak akan ke kantor. Aku akan jagain kamu di rumah. Beneran Mas Gavin mau temenin aku? Iya sayang, aku temenin kamu. Nanti sekalian kita ke rumah sakit, kita lihat Abian. Oke? Gak bohong? Iya sayang, aku nggak bohong. Ini sekarang aku telepon Coki. Aku akan bilang sama dia, tolong handle kerjaan aku hari ini. Oke? Telepon dulu ya. Kalau gue angkat, pasti Gavin cuma mau nyuruh-nyuruh gue doang. Kamu kemana aja sih? Kamu kemana aja sih sayang? Kamu gak apa-apa kan? Aku coba buat hubungin kamu dari malam sampai pagi, tau gak? Kenapa sih kamu ngilang gitu? Aku telepon gak diangkat, aku chat kamu gak balas. Kamu bikin aku khawatir, tau gak sih sayang? Maaf ya sayang ya. Aku gak apa-apa kok. Maaf ya udah bikin kamu khawatir. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Gimana Mas? Sayang,
Kok kamu bangun sih? Kamu jangan berdiri dong. Kamu kan baru pulang dari rumah sakit, sayang. Ya nggak apa-apa, aku bosan dari tadi tidur terus di kamar. Enggak. Duduk yuk. Duduk yuk. Nggak boleh loh, kamu harus istirahat total. Ya nggak apa-apa lah mas, aku tuh bosen dari tadi tiduran terus di kasur punggung aku capek. Iya, aku tahu kok. Mas Kelvin kenapa dari tadi kok kelihatannya bingung sih? Enggak apa-apa. Nggak apa. Hari ini kita jadikan jengukin Abian? Sayang, setelah aku pikir-pikir ya, kayaknya jenguk Abiannya nggak dulu deh. Kok kayak gitu sih mas, kenapa nggak jadi? Kan Mas Gavin janji sama Riri, kita bakal jengukin Abian bareng. Mas Gavin yang Ririn jengukin Abian. Kok sekarang tiba-tiba nggak jadi? Kamu nggak kangen emangnya sama Abian? Baru sehari nggak ketemu, kamu nggak kangen? Mas Gavin nggak sayang? Kamu ngomong gitu? Enggak sayang, aku kangen sama Abian, kangen banget. Cuma gini loh, kamu kan baru pulang nih dari rumah sakit. Dan kamu minta aku untuk temenin kamu, ya udah aku temenin. Enggak, aku nggak percaya sih. Aku yakin gara-gara Abian itu anak yang lahir nggak normal kan mas? Jujur aja sama Riri, iya kan? Enggak sayang, aku nggak mikir kayak gitu loh. Nah Tommy, ayo masuk. Oke tante. Masuk Yunanya dulu. udah siap-siap tante. Belum. Yuk, duduk dulu. Tunggu aja dulu, lagi siap-siap kok. Iya tante. Tante lega sekarang lihat Yuna bahagia. Dia dapetin jodoh yang dia inginkan. Maaf ya, selama ini Tante bersikap gak baik sama kamu. Tante melakukan itu semua karena Tante sayang banget sama Yuna. Semoga Yuna sama kamu bahagia ya. Itu udah pasti tante. Bagi Tommy, Yuna adalah segalanya. Makasih ya tante udah restuin hubungan Tommy sama Yuna. Iya, sama-sama. Sekali lagi, Tante mohon jaga Yuna baik-baik ya, bahagiain dia. Tante yakin sekali, kamu pasti bisa bahagiain dia. Itu udah pasti tante. Pokoknya Tommy nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang tante udah kasih ke Tommy sama Yuna. Tommy akan selalu bahagiain Yuna sampai maut memisahkan. Ya, makasih ya. Justin, thank you ya udah nganterin aku sampai rumah sakit. Sama-sama Din, anytime. Ini sekarang kamu mau langsung ke kantor? Enggak sih. Aku pengen mampir dulu ngopi, soalnya di rumah sakit ini ada kafe aku suka banget. Oh, oke. Din, aku sempat dengar dari Ariana, katanya kamu sekarang resmi cerai ya. Selamat ya Din, kamu pasti lega banget. Sorry. Aku salah ya? Aku masih nyelamatin kamu gak sih? Enggak kok, enggak apa-apa. Makasih ya Justin. Sekarang aku udah bebas. Dengan kamu bilang bebas, aku ngerasa pasti kamu ngerasa terkekang banget ya pas lagi sama suami kamu. Ya, bisa dibilang kayak gitu deh. Aku tuh dulu bener-bener kayak burung dalam sangkar. Aku nggak bisa terbang, aku nggak bisa ngirup udara segar, aku bener-bener nggak bisa kemana-mana. Ya. Tapi sekarang aku udah bebas. By the way, gimana hubungan kamu sama Ariana? Hubungan apa ya Din? Enggak kok, aku sama Ariana itu cuman sebatas rekan bisnis aja. Masa sih? Aku ngeliatnya kayaknya kamu punya perasaan deh sama Arif. Serius? Emang kelihatan banget ya? Tuh kan, bener. Kelihatan tau Justin. Tadinya sih aku cuma nebak aja. Cuman karena kamu langsung berubah kayak gini, berarti bener dong kamu perasaan sama Ariana. Kamu tuh beda soalnya kalau lagi sama Ariana. Cara kamu nge-treat Arin, terus sikap kamu tuh beda banget di depan Arin. Honestly, aku emang punya perasaan buat Arin. Cuman Arin masih belum bisa terima aku.
Ini kesempatan aku untuk dapetin Saka. Tenang aja, Stin. Aku bakal bantu kamu buat dapetin hatinya Ariana. See you, good luck ya. Bye. Bu, panggil Saka. Gimana Saka? Apa sudah ada update dari polisi tentang siapa pelaku yang sudah membakar kantor kita? Tadi pagi sih polisi udah update ke Saka, tapi mereka masih belum bisa tahu Bu siapa pelakunya karena pengendara motor itu nggak ninggalin jejak sedikit pun Bu. Menurut Saka, dia pinter sih. Kalau kita tidak bisa menemukan siapa pelakunya, yang ada orang itu akan merasa menang dan akan terus mengganggu kita, Saka. Iya Bu, benar. Tapi kita sekarang nggak bisa berbuat apa-apa kan. Kita cuma bisa andelin kepolisian. Gini aja, sambil kita nunggu update dari polisi, gimana kalau ibu akan minta tolong orang suruhan ibu? Biar dia juga bantu cari tahu siapa pelakunya. Boleh Bu, boleh. Semakin banyak orang yang cari, semakin cepat dia bakal ketahuan. Oke, kalau gitu. Oke. Tolong Saka kamu cek Dante di ruangannya ya. Suruh dia datang ke sini. Baik. Aku permisi ya. Ya, makasih ya. Siapa ya kira-kira pelakunya ya? Hai Bu. Iya. Ini Cecil mau ngasih ini. Laporan keuangan Ariana Global ini. Oke, thank you, Sil. Oh iya Bu, taman di depan tuh udah jadi ya Bu ya? Itu proyeknya Pak Saka bukan sih? Betul. Kenapa? Cantik sih Bu, nggak apa-apa. Cantik aja, kayak enak gitu dilihat. Jadi kalau Cecil mau ngedate atau mau istirahat, tinggal ke depan aja, nggak perlu jauh-jauh dari kantor. Iya, bisa jadi. Oke Bu. Halo, gimana? Apa kamu masih memantau Dita? Ma, tadi saya sedang pantau Dita. Tiba-tiba ada orang yang nyaris meringkus saya. Jadi saya menghindar, menyelamatkan diri. Saya nggak tahu orang itu siapa, karena dia pakai masker. Oke, kalau gitu kamu stay aja dulu di situ. Kamu cari tempat yang aman. Jangan sampai keberadaan kamu diketahui sama orang, ya? Baik, Bu. Oh ya, satu lagi saya mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu cari tahu pelaku yang sudah membakar kantor saya. Baik. Apa ada orang yang sedang Ibu curigai? Ya, saya sih mencurigai 2 orang. Kusuma sama Wijaya. Tolong kamu cari tahu ya, dan infokan sama saya secepatnya. Baik, Bu. Bon. Yuna. Lo akhirnya balik lagi ke sini, gue senang banget serius. Dan buat lo Tom, selamat. Akhirnya perjuangan lo nggak sia-sia. Lo bisa bawa bidadari malam lo balik lagi ke Cafe Jamais. Thank you ya Bon. Gue juga seneng banget bisa ketemu lo lagi. Thank you juga lo udah selalu support Tommy. Iya, Bon. Ini semua kalau nggak ada lo, nggak bakal sukses. Makasih banget ya, Bon. Lo emang sahabat terbaik gue. Oh ya, satu lagi. Thank you juga karena lo udah jagain Jamai selama kita nggak ada ya, Bon. Thank you banget. Tapi ini makasih aja nih. Terus lo mau apa nih? Mau apa deh? Ya lo mau apa biar ditraktir sama Tommy ya kan sayang? Wah, aku sayang. Kan Bona bantuinnya kita berdua. Seharusnya
Yang traktir kita berdua dong. Ini orang pasangan gimana sih? Traktir aja sampai debat loh. Kalau bilang makasih aja barengan. Emang ya kalau bilang makasih itu gampang, gratis. Coba aja traktir, harus pakai duit. Ya udah, lo mau apa tinggal bilang. Enggak. Gak usah traktir gue deh. Gue cuman pengen kalian bantu gue buat dapat pacar. Waduh, Ban. Kayaknya kalau permintaan lain itu susah deh, Bon. Susah, Bon. Ngeselin banget ngomongin berdua ya. Bodo amat ah. Ngambek sih. Ngambek terus deh. Sayang, nanti kamu mau makan dulu atau mau langsung pulang? Aku tunggu di sini aja deh, aku nunggu Arin juga sekalian. Ya udah, kalau gitu aku beres-beres. Kamu tunggu di mana? Duduk di mana? Apa sini aja? Sini aja. Semangat. Aku beres-beres dulu ya. Mana Dante? Dante nggak ada? Pak Dante tadi bilangnya mau ke Kusuma Group, Pak. Ya udah, saya minta tolong aja sama kamu. Kamu kasih saya berkas, mau itu kopi, mau itu asli. Semua penjualan yang dipegang sama Dante. Baik, Pak. Akan saya siapkan. Kalau gitu, saya permisi ya, Pak. Makasih ya. Yes. Orang kayak Dante nggak mungkin seperfect itu. Dia pasti punya celah. Aku harus dapetin itu buat aku jadiin pegangan supaya Dante nggak semena-mena lagi sama aku. Halo Tom. Serius? Wah, gue seneng banget dengernya Tom. Seneng banget. Kalau gitu ketemu di Jamai saja ya Tom, biar ngobrol lebih asik ya. Oke? Oke Tom, bye. Ada apa lagi kamu datang ke kantor saya? Saya mau ngomong dengan kamu. Nggak ada yang perlu dijelaskan lagi, Kusuma. Please Anjani, masalah ini harus dikelirkan. Oke. Sekali ini aja. Nah, kalau gitu kita ngobrolnya sekalian makan siang ya. Kamu naik mobil saya? Nggak perlu. Saya ada supir. Pak. Ya. Bapak mau pergi meeting ya? Iya. Dokumen yang Bapak minta butuh cepat selesai tidak? Karena saya belum selesai, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Coba kamu kejar aja kalau bisa hari ini selesai gitu ya. Baik, Pak. Akan saya usahakan ya. Ya, makasih ya. Iya. Suamiku. Hai. Kamu kesini sih? Kamu apaan sih? Biasa kali kalau istri seorang CEO itu main ke kantor suaminya. Ya maksud aku, kamu tuh kalau kesini ngabarin dulu. Telat semenit aja kamu ketemu sama aku di sini. Kamu pasti marah-marah karena aku nggak ada di kantor. Udah sih, yang penting kan kita sekarang ketemu. Lagian aku tuh kesini, aku mau ngajakin kamu makan siang. Kan udah lama kita nggak makan siang bareng suamiku. Iya, ya udah yuk makan siang aja sama aku bareng. Ya udah kalau gitu kita makan siang di kafe favorit aku ya. Aku mau makan siang di Jamais. Kalau kamu mau ikut, ayo. Kalau enggak, kamu sendiri aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya. Halo Sus. Sus, saya boleh lihat keadaan Abian ya sekarang? Boleh Bu, tunggu sebentar ya. Tuh Bu anaknya. Halo Abian. Assalamualaikum. Lucu banget ya. Mas makin kesini kayaknya lebih mirip kamu deh. Ganteng tau nggak? Sayang, sehat selalu ya. Yang kuat. Kalau Abian sehat, kuat, pasti bisa pulang. Di sini Mami sama Dedi kangen banget, pengen ketemu Abian. Iya sayang. Cepat pulang ya. Maafin Mami ya, belum bisa kasih ASI buat Bian, tapi Mami usaha terus kok tiap hari. Jadi Abian harus sehat terus. Ya sayang ya. Dah Bian. Iya sayang. Besti. Katanya lo datang ke sini sore. Kok sekarang udah datang?
Ya abisnya gimana? Gue udah kangen banget sama lo. Gue kangen banget juga sama lo, Rin. Rin? Kamu di sini juga? Iya, mau ketemu sama Yuna. Kita ngobrol bareng aja yuk. Suamiku. Tuh, di situ ada yang kosong. Duduk sana aja ya. Kan suamimu. Besti kita duduk di situ aja yuk. Ya. Saka. Gimana Tom? Ntar lagi mau jadi pengantin ya? Doain ya Sak. Pasti dong. Lo tenang aja, Tom. Nanti juga pasti gue bakal bantu-bantu lo kok. Kayak lo punya teman aja, Dit. Temen lo kan cuma Saka doang. Gak usah sosokan mau bantuin. Itu kenapa sih, Tom? Jadi sensi banget sama gue. Gue gak suka ya lo bilang kayak gitu sama gue. Ya jelas lah, Dit. Lo tuh udah banyak ngerepotin Saka. Dan gue sebagai sahabatnya Saka, jujur gue kesel sama lo. Lo sekarang udah berubah, Dit. Apaan sih, Tom? Gak jelas banget, tau gak? Biasa aja kali ngeliatin masakannya. Gue gak ngeliatin dia. Ya terus liatin siapa? Liatin Tommy? Nggak mungkin kan? Enggak, itu si Dita gue lihat makin lama makin menjadi-jadi aja sih. Dulu ingat gak sih dia kayak gimana? Dia bahkan gak berani ngelawan loh. Kalau ngomong sekarang udah berasa yang paling-paling punya power gitu loh. Iya bener juga sih, Rin. Emang cewek kayak gitu tuh mesti diwaspadain tau gak? Meskipun ya, ada yang harus lebih diwaspadain daripada Dita. Siapa? Lo lah. Kok gue? Lo itu ya, lebih daripada Dita. Dan lo, orang yang paling gak mau gue jadiin musuh. Kalau Dita mah, beramat. Oke. Ngerti gue maksud lo. Sak, sorry ya Sak. Gara-gara gue Dita pergi. Apa? Abisnya gue nggak bisa nahan kekesalan gue sama Dita, Sak. Ya, it's okay. Gue kirain lo datang ke sini sendirian, nggak taunya sama Dita. Sorry banget ya, Sak. Tapi itu nggak lo kejar. Udah, biarin. Dia masih suka gitu. Tadi juga kalau dia butuh gue, dia balik lagi. Dia biasa, Tom. Terima kasih ya. Ya, terus terang Anjani. Terakhir ini saya memang ada rasa kurang suka kepada Saka. Tapi kamu pasti tahu apa penyebabnya. Tapi di sini ada yang satu membuat saya bingung. Kenapa ya Anjani? Saka itu sepertinya
benci sekali kepada saya itu sejak dari dulu. Bahkan kemarin kamu dengar sendiri kan pengutaraan dia saat di kantormu. Kalau ternyata orang tua angkatnya itu tidak juga menyukai saya. Bahkan orang tuanya itu membenci saya. Saya bingung, Anjani. Pendapat Saka dan juga orang tuanya itu sudah benar. Dan saya sependapat sama dengan mereka, Kusuma. Sesungguhnya, Anjani, saya tidak pernah ada kepikiran bahkan bertujuan untuk menyakiti orang lain. Apalagi untuk menyakiti Saka, Anjani. Ya, saya ada merasa salah dengan kamu. Satu, ketika kamu menitipkan bayi kamu ke saya. Dan saya menitipkan bayi kamu itu kepada Ridwan. Tapi semua itu saya lakukan karena terpaksa. Sikonnya, saya susah menjelaskan itu ke kamu. Kalau bicara, itu gampang, Kusuma. Saya berkata apa adanya, Anjani. Saya tidak berdusta. Saya mohon kamu bisa percaya dengan saya. Masalahnya, saya sudah tidak bisa percaya lagi sama kamu, Kusuma. Kamu merasa saya menyakiti kamu. Bahkan ada berbuat yang tidak baik kepada kamu dan anak kamu. Tapi sebenarnya, Anjani, saya tidak pernah sanggup untuk bisa menyakiti kamu. Tidak pernah bisa. Terserah kamu. Tapi saya tetap tidak bisa percaya sama kamu. Anjani, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Semua yang saya ucapkan tadi ke kamu, itu kebenaran. Itulah adanya. Tolong, percaya dengan saya. Saya tidak akan pernah sanggup untuk menyakiti kamu. Karena selama ini, kamulah wanita yang saya cintai. Pasti Anda udah tahu kesalahan Anda di mana. Dan saya nggak mau tahu ya. Kamu segera beresin masalah yang kamu bikin ini. Jangan bikin perusahaan kita semakin rugi karena ulah kamu. Atau bahkan, perusahaan Wiryo Group akan dikejar sama orang pajak. Satu lagi, saya punya kartu as kamu. Jangan pernah macam-macam sama saya. Ternyata Saka mencium permainan saya selama ini.